paus seberat lebih dari 1 ton di depan mata ini. Karena tidak sengaja menelan 40 kilogram sampah plastik. Setelah disiksa hidup-hidup untuk waktu yang lama, mati di lautan luas. Akhirnya, bangkainya terdampar di sebuah pantai di Filipina. Dan anjing laut kecil ini, lehernya terjerat jaring ikan bekas. Lehernya terluka dengan luka yang sangat besar. Setiap kali bergerak, lukanya semakin dalam. Bisa mati lemas kapan saya. Kejadian yang mengejutkan seperti ini terjadi di setiap wilayah laut yang tercemar sampah. Makhluk-makhluk malang ini hampir setiap saat menderita karena sampah plastik. Seharusnya mereka bisa menghindari tragedi seperti ini. Karena bagi manusia, tidak membuang sampah sembarangan hanyalah hal yang mudah dilakukan. Namun, sebagian besar orang tidak pernah menyadari bahwa potongan plastik yang tampaknya tidak berarti itu, seutas tali bekas yang pendek, bisa membuat hewan di lautan hidup dalam mimpi buruk seumur hidupnya. Bahkan merenggut nyawa mereka yang berharga. Lautan dan daratan adalah pilar paling kokoh di bumi. Menopang kehidupan lebih dari 7 miliar orang di planet biru ini. Ada data yang menunjukkan setiap tahun lebih dari 8 juta ton sampah plastik mengalir ke lautan di seluruh dunia karena aktivitas manusia. Ini setara dengan setiap detik. Ada 1 truk penuh sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah-sampah ini membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk terurai menjadi potongan-potongan kecil. Menurut penilaian program lingkungan PBB tahun 2018. Polusi plastik laut global terhadap industri pariwisata, perikanan, dan budidaya perairan. Setidaknya mencapai 190 miliar dolar AS. Jika pada tahun 2040, pemerintah mewajibkan perusahaan membayar biaya pengelolaan limbah, perusahaan mungkin menghadapi risiko finansial sebesar 100 miliar dolar AS per tahun. Dan ini hanyalah kerugian dari sisi ekonomi. Begitu biota laut memakan produk plastik yang sulit terurai. Bahayanya akan bertahan lama dalam rantai makanan. Dan pada akhirnya akan masuk ke perut manusia, merusak sistem kekebalan tubuh, menyebabkan berbagai penyakit yang mengakibatkan gagal hati dan ginjal, cepat atau lambat. Semua makhluk hidup di bumi akan menghadapi bencana besar. Sebelum itu, kita wajib melakukan sesuatu. Untuk mencegah datangnya bencana. Ini adalah Watamu di Kenya, terletak di pesisir Samudra Hindia, merupakan tempat wisata yang sangat populer. Sebagian besar penduduk setempat bergantung pada pariwisata dan perikanan untuk hidup. Pria muda berambut gimbal ini bernama Kombe Hamisi, adalah penduduk asli setempat. Dia membuka sebuah restoran makanan laut di pantai. Makanan laut di restorannya dibeli langsung dari para nelayan. Dia berkata, "Saya sangat menyukai pemandangan indah di pantai. Saya juga suka memperkenalkan lautan ini kepada orang-orang. Tempat ini seperti ibu kedua bagi saya. Tapi sekarang, lautan ini sudah jelas tercemar. Pantai dipenuhi dengan botol plastik, sandal, dan jaring ikan, bungkus makanan, dan lain-lain. Semua ini membuat Kombe merasa sedih. Dia berkata, "Saya ingat waktu kecil datang ke pantai bersama keluarga. Menangkap ikan adalah hal yang sangat mudah. Tapi sekarang butuh waktu lama untuk menemukan ikan. Dan lebih dari separuhnya adalah ikan mati. Ikan-ikan mati ini mati karena salah makan plastik. Orang-orang di sini semua bergantung pada pariwisata untuk hidup. Para turis datang dan membuang sampah sembarangan. Jika dibiarkan begitu saja, tidak lama lagi tempat ini akan menjadi tempat pembuangan sampah. Saat itu, tidak akan ada lagi orang yang datang bermain ke pantai. Dan kami juga akan kehilangan satu-satunya mata pencaharian kami." Pada tahun 2012, muncul sebuah organisasi sukarelawan bernama Tim Biru di Kenya. Mereka tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Setiap hari mereka berkelompok, sambil bersenandung, tepat waktu datang ke pantai Watamu untuk memungut sampah.
lalu membawa sampah itu pergi dengan tenaga manusia. Namun, banyak orang di sini yang sama sekali tidak memahami tindakan mulia mereka, bahkan mengejek mereka hanya bisa memungut sampah. Untungnya, mereka tidak pernah peduli dengan diskriminasi seperti itu. Seorang pemuda mengenang, saat kami baru datang, pantai ini sepenuhnya dipenuhi sampah plastik, hampir tidak ada tempat untuk melangkah. Di permukaan laut tidak terlihat air laut yang indah jika cuaca berangin. Sampah juga akan berterbangan ke udara dan mencemari udara. Kini, setelah bertahun-tahun berusaha tanpa henti, pantai ini sudah jauh lebih bersih. Menurut statistik para sukarelawan ini, mereka dapat mengumpulkan 10.000 kilogram sampah setiap tahun. Jika ditumpuk bisa menjadi seperti bukit kecil. Mereka memilah sampah tersebut. Misalnya, plastik akan dipisahkan berdasarkan warna dan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Lalu dijual ke pabrik daur ulang. Harganya 10 shilling Kenya per kilogram. Sebagian juga bisa dianyam menjadi keranjang, untuk digunakan sebagai wadah sampah di kemudian hari. Ada juga beberapa pengrajin yang bisa mengubah sampah menjadi harta karun. Dibuat menjadi kerajinan tangan yang berwarna-warni dan hidup. Dipajang di toko-toko kecil untuk dijual. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan dinding, lantai, dan rak di toko kecil ini. Semuanya dibangun dari modifikasi botol anggur dan botol plastik. Keberadaannya adalah untuk mengingatkan wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain lautan, situasi di darat juga mengkhawatirkan. Di Mombasa, Kenya, sudut-sudut jalan dipenuhi dengan berbagai macam sampah. Sebagian sampah ini dibuang begitu saja oleh warga. Ada juga yang dibuang oleh rumah sakit dan unit kota lainnya. Bahkan petugas kebersihan pun membuang sampah sembarangan ke jalan. Seorang peneliti dari Institut Penelitian Kelautan dan Perikanan setempat, Dr. Eric Otieno Okuku mengatakan, populasi kota bertambah setiap hari. Tetapi daerah setempat tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang lengkap. Dinas kebersihan hanya bisa menumpuk sampah di lahan kosong. Lokasi ini sangat dekat dengan laut. Setiap kali setelah hujan, sampah akan langsung tersapu ke sungai dan lautan. Cara pengelolaan sampah yang tidak masuk akal seperti ini juga terjadi di banyak kota. Semua ini sangat membutuhkan kita untuk menemukan solusinya. Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Greenpeace International, setidaknya ada 267 spesies biota laut menderita karena salah menelan sampah laut atau terjerat sampah laut. Makhluk laut yang menjadi korban ini masing-masing sangat dikenal oleh manusia. Misalnya, lumba-lumba, sahabat manusia yang paling ramah, tidak ada yang bisa menolak penampilan mereka yang imut dan menggemaskan. Mereka memperkayai manusia, tetapi manusialah yang menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. 25 Mai 2019. Di pantai Fort Myers, Florida, Amerika Serikat, seseorang menemukan seekor bayi lumba-lumba yang terdampar. Lumba-lumba kecil yang malang itu sudah mati. Otopsi menunjukkan bahwa bayi lumba-lumba itu menelan banyak kantong plastik sebelum mati. Ia mengalami gizi buruk untuk waktu yang lama. Akhirnya meninggalkan dunia dengan tragis. Pada tahun yang sama, di sebuah pantai di Skotlandia, seekor paus sperma besar seberat 25 ton terdampar. Saat itu, penjaga pantai Inggris mengirim staf untuk datang menolong. Namun sayangnya, pertolongan itu datang terlambat. Paus sperma itu menderita dan akhirnya mati juga. Otopsi menunjukkan bahwa di dalam perutnya terdapat lebih dari 100 kg plastik. Beberapa organ tubuhnya tersumbat, benar-benar disiksa sampai mati. Ada juga yang seperti anak anjing. Anjing laut yang penuh rasa ingin tahu terhadap segalanya. Mereka sering salah mengira sampah yang mengapung sebagai ubur-ubur dan memakannya. Pada tahun 2018, seekor anjing laut yang baru berusia 5 minggu ditemukan menderita karena plastik. Dengan bantuan orang-orang, anjing laut kecil ini berhasil selamat. Sekarang ia dibawa ke Suaka untuk dirawat oleh orang-orang. Pada bulan Desember di tahun yang sama, seorang pemuda Irlandia, Paul Sigurdsson, pergi menyelam di Indonesia bersama seorang teman.
secara tak sengaja menemukan beberapa gurita terperangkap dalam wadah plastik. Mereka salah mengira wadah itu sebagai sarang baru. Karena tidak bisa keluar, mereka hanya bisa menunggu mati perlahan. Ada juga kelomang, mereka suka tinggal di dalam cangkang keong. Jika ia terperangkap dalam wadah plastik saat berjalan di pantai, ia akan mengirim sinyal untuk meminta bantuan teman-temannya. Begitu teman-temannya datang, mereka akan mengulangi nasib yang sama. Menurut statistik yang tidak lengkap, setiap tahun ada 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut karena menelan plastik, atau mati karena terierat sampah. Albatros dan burung camar yang hidup di laut akan salah mengira plastik sebagai makanan mereka. Untuk waktu yang lama setelah memakannya, mereka akan mati karena kekurangan gizi. Beberapa tahun yang lalu, ada seekor bebek yang paruh dan lehernya tersangkut cincin segel plastik. Tidak bisa melepaskan diri. Kemudian, penyelamat menyelamatkannya. Bagi manusia, mengeluarkan benda asing itu mudah. Tapi bagi bebek, jika tidak ada yang melihat, ia hanya bisa menunggu mati. Sebagian sampah juga mengendap di karang, kekayaan lautan, menutupi telur ikan yang diletakkan di sini, menyebabkan telur tidak bisa menetas, dan akhirnya karang pun akan mati, yang pada gilirannya memengaruhi seluruh ekosistem laut. Orang sering menganggap hiu sebagai makhluk paling menakutkan di laut dalam. Tapi kenyataannya, di mata hiu, kita manusia jauh lebih menakutkan. Juli 2019, seorang ilmuwan kelautan menangkap seekor hiu kecil dan menemukan lehernya terjerat oleh cincin plastik putih. Lehernya berlumuran darah dan daging. Ilmuwan itu dengan cepat menangkap hiu tersebut untuk menolongnya. Namun, setelah beberapa hari dirawat dengan baik, hiu kecil ini tetap mati. Ia baru berusia 7 tahun saat diselamatkan. Jika tidak mengalami kecelakaan ini, ia bisa hidup sampai sekitar 50 tahun, menikmati kehidupan laut yang bahagia dan bebas. Dalam proses penguraian plastik, akan mengeluarkan sejenis senyawa yang mudah menguap. Saat penguin yang menggemaskan menciumnya, mereka akan mengira ini adalah makanan yang lezat. Setelah memakannya, mereka juga hanya bisa menunggu mati. Berbagai jenis ikan juga ikut terdampak. Bagi mereka, yang paling berbahaya adalah deterjen yang kita gunakan. Partikel kecil di dalamnya, termasuk polietilena, polipropilena, dan polyester. Zat-zat ini sendiri tidak terlalu berbahaya, tetapi mereka akan menyerap racun secara aktif. Ikan juga akan keracunan setelah memakannya. Yang juga mengancam nyawa makhluk laut adalah jaring ikan yang dibuang oleh nelayan. Mereka akan mengapung di permukaan laut seperti plastik dan terjerat bersama sampah. Saat bertemu penyu, mereka akan mengira itu ubur-ubur. Begitu mendekat, mereka akan terjerat jaring dan tidak bisa bergerak lagi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mati kelaparan. Ada juga penyu yang memakan zat plastik beracun, dan seluruh tubuhnya ditumbuhi tumor. Kembali ke daratan. Sampah plastik juga membahayakan hewan. Ini adalah Nara, Jepang, yang terkenal dengan populasi rusa Shika yang banyak. Rusa biasanya mengandalkan wisatawan untuk memberi makan agar kenyang. Namun terkadang, rusa juga salah memakan plastik. Antara Maret hingga Juni 2019, Nelidesteko rusa mati secara misterius. Otopsi menemukan 4,3 kg plastik di perut mereka. Dan inilah penyebab utama kematian mereka. Di Samudra Pasifik bagian timur, tepatnya di perairan antara California, As dan Hawaii, terdapat sebuah pulau sampah raksasa. 80% terdiri dari sejumlah besar tutup botol plastik, kantong plastik, bahan isolasi frekuensi tinggi, dan serpihan plastik kecil. Beratnya mencapai 3,5 juta ton dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Setara dengan 3 kali luas daratan Prancis. Penelitian, para ilmuwan menemukan, pembentukan pulau sampah ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1949, akhirnya berkumpul di bawah pengaruh arus laut yang terus bergerak. Sampah-sampah ini berasal dari banyak negara,
Awalnya mengapung di permukaan laut, perlahan-lahan terurai di bawah pengaruh sinar matahari dan ombak, kemudian menjadi potongan-potongan kecil dan tenggelam ke dasar laut. Ketika makhluk laut dan burung menelannya, mereka akan menerima banyak racun. Pada akhirnya, semua itu akan masuk ke rantai makanan manusia. Mungkin manusia tidak sengaja ingin menyakiti hewan-hewan malang ini. Hanya saja belum menemukan cara yang tepat untuk mengelola sampah. Kini, banyak negara menyadari bahaya sampah bagi bumi dan mulai menyerukan warganya untuk mengurangi penggunaan plastik. Misalnya, dengan mendaur ulang plastik untuk digunakan kembali, seperti botol air mineral setelah didaur ulang. Dapat dibuat menjadi botol sampo, alas lantai, dan sebagainya. Beberapa restoran tidak lagi menggunakan gelas plastik untuk minuman. Menghimbau warga untuk tidak menggunakan kantong plastik saat di luar. Banyak maskapai juga meluncurkan penerbangan tanpa produk plastik sekali pakai. Organisasi layanan regenerasi lingkungan di Kenya sedang meneliti cara mendaur ulang plastik menjadi ubin lantai. Bahkan membuat kano dari plastik daur ulang. Sekolah-sekolah setempat juga mulai memasukkan polusi lingkungan ke dalam kurikulum, agar anak-anak memahami pentingnya perlindungan lingkungan sejak kecil. Peru pada tahun 2018 meluncurkan undang-undang yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. 27 negara anggota Uni Eropa juga secara aktif merespons untuk mengurangi penggunaan produk plastik. Ini semua adalah pertanda baik. Mengurangi penggunaan produk plastik, membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya hanyalah hal kecil yang mudah dilakukan dalam hidup kita. Namun itu belum semuanya. Kita bisa berbuat lebih banyak, tidak membuang sampah sembarangan, menganggap perlindungan ekosistem dan hewan sebagai tanggung jawab kita. Biarkan hewan kembali ke sifat alaminya. Berenang bebas di lautan biru, berlari sepuasnya di tanah luas milik mereka, menghormati semua kehidupan di bumi dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Itulah pemandangan terindah di bumi. Ini adalah Jilu, merekam secara nyata setiap sudut dunia. Terima kasih telah menonton.